ke kampus. Saudara terima risiko atas protes pada mahasiswa sekali. Serangan terhadap universitas sesuai dengan gaya demokrasi barat yang Ya, demonstrasi. Mereka bicara di mimbar kampus, bukan di pasar. ya, tapi tidak sesuai dengan pola pemilihan universitas. Kembalikan uang kuliah. Bohong. Penggunaan keuangan di sini efektif dan syah. Tuntutan kalian mengenai pengurus dewan mahasiswa tidak saya restui. Harus diadakan pemilihan ulangan. Para saudara sekalian, saudara saya tunggu di kantor saya sekarang. Saudara mahasiswa, rektor tidak bisa menerima negasi liar semacam ini. Kamu kenapa? Tania, tahan. Bentar lagi sudah sampai. Nggak sama, cepat Pak. Ini sudah biasa kok. Ayo pulang kamu pada kemarin Lugul. Lagi bicara dengan abang. Nyonya Jelina, sekarang ini pada tertinggi harga perkiraan nyonya. Ingat, utang berikut bunga sudah mencapai 4 juta rupiah. Wah, ini teguran yang sudah keempat kalinya ya. Kemang Pratama tidak bisa menunggu. Tolong kasih tahu bos, kalau sampai gagal lagi, rumah ini akan disita. Safir, jangan sedih. Tania nggak apa-apa kok. Tania, kamu sehat kan? Kami berdua mau pulang dulu ya. Tania? Om. Om, kami pulang dulu ya Om. Permisi, Om. Bisa Om. Terima kasih ya. Sering-sering kemari temani Tania. Ya Om. Selamat. Papa sudah duga Tania pulang pasti bawa piala. Papa, Tania ingin ke SMP 3 bersama Mane dan Satria. Oh, SMP 3 itu terlalu jauh. Kamu nanti akan mengeluarkan banyak tenaga. Daniel dan Yunita masuk mana? Daniel ke SMP 9, sedang Yunita ikut ayahnya ke Palembang. Pak, ke SMP 3 saja. Tania sudah kuat kok. Mama sudah sehat. Maskar, Ibu. biarkan Tania memilih yang terbaik untuk dirinya. Nah, ini hadiah untuk peraih peringkat pertama. Makasih, Ma. Ini hadiah dari Eyang. Makasih ya. Ke kamar yuk. Tania, Mama setuju Tania sekolah bersama Amanda dan Satria. Sekarang Tania istirahat, nanti malam kita rayakan bersama ya. Bener, Mama. Apa yang mau ditunjukkan sama Eyang? Kita jangan mengecilkan keinginannya, Mas. Saya bukan tidak setuju. Tapi SMP 3 itu terlalu jauh. Kurang baik buat kesehatan Tania. Ya, uang untuk semua ini bukan kamu dapat dari merampok kan? Yang penting Tania senang. Kita harus sudah lebih siap menghadapi kemelut ekonomi yang bakal menyerang kita, Cel.
Bukankah beberapa bulan ini guncangan keuangan selalu bertamu di rumah kita? Kali ini makin berat. Bukan saja dinonaktifkan seperti dulu, bahkan gaji dan seluruh tunjangan saya beberapa bulan ini sama sekali dihentikan. Rektor menganggap Mas terlalu suka ikut campur dengan keputusan mahasiswa. Seharusnya kamu tidak menikah dengan saya, bekas aktivis mahasiswa. Sudahlah Mas, nggak ada yang perlu disesalin. Sebaiknya kita memandang ke depan. Tania perlu pendidikan dan perawatan kesehatannya yang mahal. Ya, memang pada dia semuanya kita pertaruhkan. Menurut pembukuan Asri, ada uang sekitar 3 juta lagi yang belum kostor. Apa betul ya? Benar Pak. Uang tersebut masih di tangan agen kita yang di Jogja. Dan sebagian disetor ke Garuda. Jelina, kau adalah pegawaiku yang paling lama dan paling jujur. Jangan merusak kepercayaanku selama ini. Yes, I was wondering about the Great Pyramid of Cheops. Down the back, is it? Oh, thank you. Mas, nanti saya pulang sendiri, nggak usah dijemput ya. Tapi dari Dr. Samsu, saya mau ke toko buku dulu. Sudah janji sama kamu. Ya, Mama. Koran-koran, monitor, suara pembaruan, majalah Tempo. Koran-koran, suara pembaruan, koran-koran. Ibu kan? Dicari seorang wanita dari keluarga bahagia, cerdas, menarik, sehat mental dan fisik. Dapat dipercaya untuk dititipi barang berharga selama kontrak dalam pengawasan. Ibu Siti. Ini betul di sini? Iya, betul. Silakan. Nani. Menurut isian di sini, suami Anda mengajar di Fakultas Sospol, mengajar mata kuliah demokrasi dan pemasalahannya di dunia ketiga. pendidikan terakhir. Mahasiswa tingkat 3, jurusan filsafat. Niat melamar, maksud saya Nyonya mencari pekerjaan sambilan. Keluarga kami punya problem keuangan yang serius. Kalau saya boleh tahu, hubungan dengan suami Anda bagaimana? Kami punya kesibukan sendiri-sendiri dan tidak saling mencampuri. Sebentar ya. Halo. Dokter, istri saya suka pada calon yang satu ini. Dan saya harap dokter kenapa menjualnya dengan Baik, Datuk. Yang ingin saya ketahui, bagaimana cara Nyonya dan suami Nyonya memutuskan suatu persoalan yang penting? Pak Sukarman, apakah pertanyaan ini ada hubungannya dengan pekerjaan yang Bapak tawarkan? Pekerjaan ini cukup menarik, namun mempunyai risiko yang besar. Apalagi bagi orang yang telah punya suami seperti Nyonya. Menjadi wanita panggilan kelas tinggi? Atau penyelundup? Terima kasih, saya tidak tertarik. Sebentar, Nyonya, sebentar. Tidak seberat itu, Nyonya. Pekerjaan ini memerlukan suatu kepribadian yang mantap. Cukup berat dari segi psikis. Tolong bagi pada dokter. Tapi kontrak kami bernilai sekitar $100.000 Amerika. Yang ingin saya ketahui,
bagaimana cara Nyonya dan suami Nyonya menyelesaikan suatu problema yang asing, tapi berdampak positif bagi keluarga. Pak Sukarman, saya keberatan menjawab pertanyaan yang saya tidak mengerti kemana arahnya. Itu hak Anda, Nyonya. Klien kami akan menitipkan sesuatu yang berharga. Karena itu kami sangat berhati-hati. Sebentar, Bu. Dok, jangan sampai terlepas. Datin Marina sangat menginginkan wanita ini. Baik, Datuk. Ini kartu nama saya. Saya harap kontrak kerja di antara kita bisa terlaksana. Dan harap Nyonya ingat bahwa nilai kontrak kami ini sangat tinggi sekali. Nampaknya Datin begitu berkenan dengan calon itu tadi. Bagus, terima kasih. Kita lihat perkembangan limpahnya, Pak. Positif leukemia, Dok. Ya, untuk mendapatkan diagnosa yang tepat, kita harus melakukan pemeriksaan BMP. Ya, untuk sementara, saya berikan resep saja. Saya sudah siapkan voucher dan tiket untuk tugas sore ini. Jam berapa saya harus standby? Jel harus standby kurang lebih jam 4. Dan ini tolong diberikan kepada tamunya. Sesuai janji Pak Karya, saya disuruh datang kemari. Saya ada tugas ke Anyer. Good morning, Mr. Brown. This is for Smiling Tree. My name is Toya. Setelah saya pulang, kita bicarakan nanti. Ini sudah yang kelima kalinya, Bu. Halo? Ah ya. Halo? Jel, ada telepon. Oh, iya Pak. Halo? Nyonya Jelina, apakah Anda masih bersedia melanjutkan tanya jawab dengan kami? Saya sedang sibuk. Bagaimana kalau saya berkonsultasi dulu? Bagaimana kalau saya usulkan kita bertemu di tempat yang lebih santai? Bu, Prioritas tawaran kami masih tetap untuk Nyonya. Ibu harap Sebentar. tanda tangani surat pernyataan ini. Kalau sampai meleset lagi, perusahaan terpaksa menyita rumah Ibu. Telepon Nyonya kami tunggu. Nebur, kalau kau ingin mengajukan permohonan berhenti, semua gaji berikut tunjangan perumahan akan dicairkan. Soal pesangon akan aku usahakan. Saya menunggu pemecatan, bukan belas kasihan. Lunakan sedikit sikapmu. Yang kau hadapi rektor. Beliau mempunyai hak-hak istimewa. Kenapa kau harus berpihak kepada mahasiswa? Sering-sering kemari. Ini kan alma matermu juga. Salam untuk Jelina. Berapa, Jak? Ya, jam dikit dong. Going round the mountain, going round the mountain when she comes.
Singing ay yippee, singing ay yippee, singing ay yippee, yippee, yippee. Tahan dulu sebentar. Tahan ya. Tahan ya, biar nggak Tahan. sakit. Tahan dulu. Ini agak sakit ya. Tahan ya. Tahan dulu ya. Tahan ya. Tahan. Tahan sebentar. Tahan ya. Tahan. Tahan ya. Ibu, Bu, di mana sekarang? Masuk lagi, silakan. ya ibu. Sebentar, Bu. Tanya, Mama datang sayang. Mama, Pak Arya, sebaiknya kita bicara di kamar saya. Ma. Ini Ma, Apa ini sayang? hadiah ulang tahun untuk Papa dan Mama. Makasih sayang. Kamu selalu memperhatikan Mama dan Papa. Berdasarkan hasil pemeriksaan lab, Tania menderita promyelocytic akut atau kanker darah. Tidak ada jalan lain kecuali segera operasi pencangkokan sumsum tulang. Kalau Anda berdua ingin Tania sembuh. Selamatkan Tania, Dok. Baik. Saya akan telek Dr. Galiono di Semarang. Sekalian pesan tempat untuk Tania. Saya akan mengajukan permohonan berhenti pada universitas. Itu memakan waktu, Mas. Gaji dan tunjangan Mas tidak akan cair seketika. Kita membutuhkan biaya sekarang. Saya lihat Tania dulu. Dok, ada telepon dari Nyonya Jelina. Halo. Begini Pak, saya ingin ketemu dan membicarakan masalah kontrak yang Bapak katakan bernilai tinggi itu. Nyonya Jelina, tentunya Anda tidak akan tergesa-gesa sebelum Anda tahu masalahnya, kan? Saya berminat dengan bisnis Anda. Asalkan bukan urusan ranjang atau menyusahkan orang. Tidak sejahat itu, Nyonya. Partisipasi Nyonya dalam urusan ini ikut menciptakan kehidupan baru yang penuh kegembiraan dan mengembalikan harga diri seseorang yang hampir punah. Anda berfilsafat, saya tergesa-gesa. Saya serius dalam urusan ini. Anda bisa berbuat sesuatu bagi orang lain dan mendapatkan imbalan yang pantas.
Saya hidup untuk anak saya. Tania perlu biaya untuk operasi. Pada siapa Tania dirawat? Dr. Samsul Hidayat. Saya akan mencoba menghubunginya. Ada tawaran, tapi agak mencurigakan. Sebaiknya kau bicarakan dulu dengan Karya sebelum mengambil keputusan yang penting ini. Bu, Tania perlu biaya untuk operasi. Pertimbangkannya. Sesuai dengan pembicaraan kita, saya akan memberikan pinjaman yang tidak mengikat. Tapi Anda lupa, Anda belum menjawab pertanyaan saya mengenai bagaimana cara Anda dan suami Anda menyelesaikan suatu urusan yang penting. Dengan musyawarah atau sendiri-sendiri? Sepanjang tidak melanggar susila dan hukum, saya dapat memutuskan sendiri. Terima kasih. Apakah kata-kata Anda ini bisa saya jadikan pegangan? Pak Sukarman kan tahu alamat kantor saya, juga pekerjaan suami saya. Ini cek yang Anda butuhkan. Apa yang harus saya kerjakan? Besok saya harus ke Semarang mengantar anak saya. Nanti akan kita bicarakan detailnya. Lusa kita ketemu lagi. Kalau keadaan Tania bisa diatasi Dr. Dalyono, biar saya yang menjaga Tania. Begini Pak, akan saya cek darahnya kembali. Nyonya janganlah khawatir. Tapi sore ini saya harus ke Jakarta, Dok. Kalau Nyonya mau pergi ke Jakarta, silahkan. Toh Pak Karya di sini bersama Tania. Jadi Pak Karya bisa mengabari perkembangan Tania. Sir. Tidak apa-apa. Tania harus ke Jakarta. Kita akan kumpul secepatnya. Kalau Tania sembuh, Mama pergi. Jaga dirimu baik-baik. Tania saya yang jaga. Oh iya. Kenalkan, Datuk Kamaruzaman. Apa kabar, Pak? Apa kabar? Asri Damayanti dan Ya, silakan. Datin Marina istrinya. Nyonya Sukarya. Silakan dulu. Silakan. Nyonya Jelina ini senang kerja keras, ramah, dan Datu lihat sendiri, simpatik. Saya hanya ibu rumah tangga biasa, bekerja sekedarnya. Jangan begitu merendah, Puan. Saya hanya pedagang kecilan saja. Kaya tidak, berjaya pun tidak. Kan gitu, Malina.
Kalau saya cuma bantu Datuk dalam pemasaran saja. Puan-puan mau minum apa? Fresh orange. Fresh orange. Cheers. Sama fresh orange. Bang, jangan lupa makanan sekali. Okey. Buat minuman dan makanan yang dipesan tadi. Begini Nyonya Jalina, Datuk dan Datin ini akan meminta bantuan Nyonya untuk mengatasi problem Datin Marina yang serius. Problem seorang wanita yang mekanisme produksi anaknya sedikit terganggu. Bukan begitu, Datuk? Maaf dokter, bukan terganggu. Memang tidak berfungsi. Begini Nyonya, Datuk dan Datin ini mengalami kehidupan yang begitu sepi. Bila Nyonya memahaminya, saya yakin Datuk dan Datin ini akan merasa bahagia sekali. Juga sebuah kehidupan baru bakal menjelma melalui jasa teknologi mutakhir berbekal hati nurani. Maaf dokter, saya tidak mengerti. Dokter, Poncelina, kita makan dulu sambil kita berbincang. Silakan. Silakan. Silakan Poncelina. Datuk dan Datin ini adalah pengusaha yang sukses. Maka cukup beralasan apabila beliau ini ingin mewariskan hartanya pada orang yang tepat dan di tempat yang aman. Maksud saya, beliau ini mencari seorang wanita atau tepatnya seorang ibu yang bersedia menyimpan dan memelihara harta mereka yang paling berharga. Dan Nyonya terpilih untuk itu. Saya makin bingung. Apa sebenarnya yang diinginkan dari saya? Poncelina, kenapa tidak makan? Nanti sejuk, tak sedap. Nyonya jangan berprasangka dulu. Maaf Datuk, bagaimana saya harus menjelaskannya? Apa yang diterangkan oleh dokter tadi itu semuanya betul. Cuba cara dokter menyampaikannya kurang jelas. Marina, kalau Marina nak bersesia di luar, Poncelina boleh temankan. Puan Jelina, boleh temankan saya keluar sebentar? Silakan. Cantiknya ikan ni. Macam api-api menari dalam air. Arwana, ikan kayangan. Kata orang, ikan kebawa keberuntungan. Cuma sayangnya, di tempat sebesar ni, hidup mereka berasingan saja. Ikan ini jenis langka dan mahal. Orang-orang berlomba ingin memilikinya. Tentu hidup mereka sepi kan? Mereka menerima kasih sayang semua orang. Hidupnya senang. Memang benar. Hidup ikan itu dikagumi, disanjung, dipuja. Tapi sayang, hidup mereka tak bahagia. Terkadang darjat yang tinggi atau kekayaan tak selalunya membuat orang bahagia. Apa kaitan Arwana dengan diri Datin? Hidup saya tak berbeza dengan Arwana. Perkahwinan saya yang terlalu muda membuat hidup kami tak tenang dan kosong. Kerana kau tak punya anak, kata Datuk. Saya pernah suruh Datuk kahwin lagi. Dan pernah mencadangkan mengambil anak angkat. Tapi, kata Datuk, tak punya kebanggaan dan bukan darah daging sendiri. Datin mandul? Saya telah menjalani pembedahan kandungan kerana mengidap penyakit parah. Saya tak mungkin mengandung lagi. Puan Jelina, berilah rahim Puan untuk memelihara benih saya dan Datuk. Saya harus menyediakan rahim untuk kalian. Kata-kata apa ini? Ini
Ini adalah kata-kata dari seorang wanita yang malang yang telah 15 tahun lamanya merindui kehadiran seorang bayi. Datin menginginkan saya berzina dengan Dato. Atau saya harus menjual kehormatan saya demi mencapai impian kalian? Tenangkan fikiran Puan. Saya bukan bermaksud menyuruh Puan mengkhianati suami. Ini bukan perkara berzina. Ini suatu kemajuan teknologi. Semua datuk dan umum saya sihat, boleh menghasilkan benih. Cuma... Kenapa harus saya? Kerana Puan adalah ibu bahagia, jujur dan tabah menghadapi dugaan hidup. Ini rasanya saya mempunyai anak perempuan secantik dan seikhlas budi Puan. Saya mempertaruhkan kandungan saya. Terlalu berat beban saya. Tidak mungkin, Datin. Pengorbanan Puan merupakan satu amal jariah. Kami amat berhutang budi. Puan Jelina, jadilah ibu tumpang bagi janin kami. Saya yakin Puan dapat mengerti dan bersimpati. Datin minta terlalu banyak dari diri saya. Betapa memalukan menjadi ibu titipan. Hanya karena kontrak sejumlah uang. Bukan serendah itu, Puan Jelina. Puan adalah ibu yang bijak dan berhati mulia. Saya juga dalam keadaan kesusahan. Puan ibu yang beruntung, walaupun susah, tapi masih mampu melahirkan anak. Sebaliknya, nasib saya... Memang benar kata Datin. Saya punya Tanya, punya Maskar. Saya harus mensyukuri hidup ini. Sebentar. Ya, halo. Mas, Tanya bagaimana? Belum. Operasinya belum. Besok rencananya. Kamu sehat kan? Dan Tania masih bisa diatasi. Tapi memang dia selalu memanggil nama kamu. Sekarang masalahnya biaya. Jalannya ada. Cuma Ya, sulit bagaimana saya harus menerangkannya. Ojel, Dr. Daljano barangkali ingin bicara dengan saya sekarang. Masalah biaya seluruhnya saya serahkan padamu ya. Tapi kita harus menyisihkan sebagian kebahagiaan kita, Mas. Kalau saya terpaksa dititipi embrio. Jel, apa artinya semua itu dibandingkan dengan nyawa Tania? Selama baik di pikiranmu, saya setuju saja. Mas, bagaimana? Dr. Daljano sudah menunggu. Sudah ya? Iya, ya. Cium untukmu, juga untuk Tanya ya. Iya, wes tuh, Jel. Kalau panasnya belum menurun, juga trombosit dan erostrositnya menurun terus, risikonya terlalu besar untuk dioperasi. Saya pasrah, Dok. Lakukan apa yang dokter anggap tepat. Perawatan Tania memakan waktu lama, Pak Karya. Iya, saya mengerti. Istri saya sedang mengusahakan biayanya. Puan Jelina, saya tetap mengharapkan Puan untuk menolong kami. Lagipun, saya rasa Puan amat sesuai sekali. Kalau Puan tak mau membantu kami ke Singapura, nampaknya kami terpaksalah berusaha di tempat lain. Mungkin di Hong Kong. Bang, saya tak setuju dengan perempuan di Hong Kong. Agama mereka kan tak sama dengan kita. Marina, mari kita ke belakang sekejap. Maafkan saya, Puan. Maafkan saya, dokter. Marina, kenapa Marina cakap macam tu? Apa kaitannya agama kita dengan niat kita? Bang, kita tak boleh memilih sebarangan. Sebab yang akan kita letakkan dalam kandungan tersebut adalah benih manusia calon anak kita. Abang faham, Marina. Abang faham. Tapi kita mesti berhati-hati mengenai perkara ini. Di samping rahim yang kita perlukan, kita mesti kenal perangai dan asal-usul perempuan itu. Okey? Puan sudah mendengar permintaan Datin. Tolonglah kami. Kami perlu pulang segera, Puan.
kami dah tak ada masa lagi. Permintaan ini begitu mendadak. Lagi pula operasinya di Singapura. Berarti saya harus meninggalkan anak saya. Mana mungkin? Suami saya belum saya beritahu. Ibu, ada telepon dari Bapak. Macam mana, Puan? Halo? Jelina. Mas? Operasi akan segera dilakukan. Obat-obatan secepatnya harus kita sediakan. Saya akan berusaha sekuatnya. Lewat titipan kilas saja ya. Iya, iya. Puan, Saya ngerti. masa kami terlalu pendek. Besok kami nak balik ke Kuala Lumpur. Sebentar, Mas. Apa secepatnya kita harus ke Singapura? Datuk dan Datin tidak bisa lebih lama menunggu. Kita harus buat kontrak. Atas dasar kepercayaan, kita terikat. Tak perlu kontrak, Puan. Berapa Puan mau? Apa yang saya maukan, Puan melahirkannya di Malaysia. Dekat dengan istri saya. Maskar, uang sudah bisa diambil. Terima kasih, Jan. Aku harus ke Singapura. Hah? Ke Singapura? Ya, jangan lama-lama. Kasihan Tania. Jaga dirimu baik-baik. Saya orang yang gagal. Keras kepala. Suaminya tidak bertanggung jawab. Aku mencintaimu, Mas. Saya juga sangat mencintaimu, Jal. Jadi kita akan melakukan pengambilan ovum dari Datin. Kemudian kita operasi ya lewat perut. Kita ambil ovum, kita taruh inkubator di inkubator. Lalu sperma dari datuk kita ambil. Kemudian kita tentunya akan lakukan inseminasi. Setelah itu kita lihat beberapa masa, kemudian kita akan transfer kepada Puan. Gitu. Tentunya dari faktor kejiwaan, kami pun akan mempersiapkan Puan Jelina ya untuk menerima embrio dari Datuk dan Datin.
Pak, mau Pak? Iya. Cantik ya? Semua orang juga tahu istri papa cantik. Mama siapa dulu dong, Pak? Bang, kan abang sendiri belum tahu yang anak kita lelaki. Jadi, kenapa abang dah beli robot? Abang memang mengharapkan dia seorang lelaki, Marina. Zulkarnain bin Datuk Kamaruzzaman. Itulah nama yang akan kita beri nanti. Bang, saya mahukan anak kita perempuan. Siti Aisyah namanya. Supaya dia cantik dan berbudi luhur seperti isteri Rasulullah. Yang pertama ni biarlah dia seorang lelaki, Marina. Supaya dia dapat membantu abang dalam menguruskan syarikat. Selepas tu barulah anak perempuan. Bang, kita kena jaga perasaan Jelina. Ya. Maafkan saya, Cik Jelina. Saya harap Cik Jelina tak berkecil hati dengan apa yang kami cakapkan tadi. Kalau Cik Jelina nak beli apa-apa, belilah khasnya untuk Tania. Saya akan bayar. Makasih, Ma. Jal, kamu sekarang boleh berhenti kerja. Universitas sudah merehabilitasi saya. Oh ya? Seluruh gaji dan tunjangan saya seluruhnya mereka berikan. Terlalu kerja keras, Jel. Kamu harus memperhatikan kesehatanmu. Jangan risaukan aku. Mas, aku ingin bicara. Iya, kita bicarakan di atas. Saya ingin bicara sekarang, Mas. Istirahat saja dulu, Jel. Sekarang saya harus menemui Purnomo untuk menyiapkan kuliah pertama besok. Mas, ini masalah penting. Iya, nanti saja. Dan mulai sekarang, kita sudah bisa merancang bayi kedua. Setuju kan?
Mama, Ya. siapa itu Dato Kamaruzaman? Ada di luar? Dia datang? Ini mah ada surat dari Malaysia. Sejak kapan dia sakit? Mulai pulang dari Singapura itu, Mas. Tamrin. Ayo, Tania. Saya tidak jadi mengajar hari ini. Jemput Mas Tamrin. Iya, orang lagi sibuk, banyak pasien di rumah sakit, langsung dirampok sama dia. Sakit apa sih? Coba periksa dulu. Yuk. Tarik nafas. Bagus. Tarik. Perutnya, ya. Coba. Selamat, Bung. Selamat. Sebentar lagi Tania bakal punya adik. Ma, tadi mau punya adik ya, Ma? Baiklah, Jelina, jangan terlalu kerja capek, ya. Dan oleh-olehnya jangan lupa kirim ke rumah. Ya, Tania. Dong. Udah. Mama, Tania senang sekali. Bona, Mas. Bona, Bo, Apa tidak clear? Bona, Bo, Bona. Denyut jantungnya cukup bagus. Tapi jangan sampai dia stres, ya. Bukan maksud saya. Tenang, Bung, tenang. Oke, tidak usah diantar. Saya akan langsung pulang aja, ya. Bo, Tania akan dapat adik baru. Tania senang sekali. Bo, tapi juga senang kan, Bo? Tania ingin adik lelaki. Mama Tania kan baru pulang dari luar negeri. Nggak percaya? Ayo. Enggak, Mbok banyak kerjaan. Ya udah, Tamrin yang bilang. Betul, Jal. Kamu hamil. Ini mana mungkin, Jal? Baru beberapa hari yang lalu kita merencanakannya. Sudah terjadi, Mas. Saya berdosa. Setan apa yang masuk di kepalamu? Akal sehatmu kemana? Dulu saya pernah minta persetujuan, Mas. Sudah gila kamu. Berzina minta persetujuan. Perempuan macam apa kamu ini? Jadi pengorbananmu selama ini untuk keluarga hanya untuk menutupi perangai liarmu, begitu? Saya memang mengandung, tapi tidak berbuat serong. Pembelaan tidak bermutu dari seorang perempuan murahan, perempuan mesum. Dia tidak berbuat mesum. Saya tidak berzina. Saya tetap Jelina, istrimu. Saya sisihkan rahim saya demi tumbuhnya benih anak manusia didambakan seseorang. Kandungan saya pertaruhkan buat mereka. Kamu jangan bawa-bawa soal kandungan di sini. Kamu tahu, rahim itu sesuatu yang suci, tempat menampung benih kesayangan Allah, milik perempuan yang sangat berharga. Lalu sekarang kamu berikan atau kamu sewakan pada seseorang yang kamu bilang perlu. Ini logika apa? Persetan dengan jual beli rahimmu. Dengan siapa kamu melakukan? Dengan pedagang dari Malaysia ini? Atau dengan turis di Pulau Ayah? Percayalah, kehormatan diri tetap saya jaga. Dokter mensakopkan embrio ke rahim saya. Jadi apa salah saya? Susila apa yang saya langgar? Saya
merasa apa yang saya lakukan adalah perbuatan yang sangat mulia dan bertimbang rasa. Pak, Papa, masa Mbok Ona tidak percaya kalau Tania mau dapat adik? Tanya sendiri pada mamamu, Tania. Ma, Tania ingin adik laki-laki. Pak, Papa kok sedih? Mestinya kan tidak, Pak. Iya. Seharusnya. Ma, Papa kok nggak pernah ngomong-ngomong seperti dulu lagi? Papamu orang baik. Hibur dia ya. Nggak mau ah, Tania takut. Papa sekarang sering marah-marah. Kalau Tania besar nanti, Tania akan tahu betapa sulitnya jadi wanita yang pasrah. Kamu juga nanti akan paham, Tania. Bagaimana rapuhnya seorang lelaki yang kehilangan jati diri. Tania, Papa dan Mama mau istirahat. Percayalah, semua masalah akan selesai. Saya kasih ingat kamu, Jel. Kamu jangan sekali-kali melibatkan Tania dalam masalah kita. Mas jangan salah paham. Maminya masih terlalu kecil untuk mengetahui masalah kita. Mas, Kamu tahu bagaimana perasaan kalau dia tahu siapa sebenarnya ibunya? Mas, Suatu saat dia juga akan mengetahui bagaimana kamu. Niat Nyonya memang baik. Saya paham berapa gaji seorang dosen. Kalau saja Pak Sukarya sanggup, tentu Nyonya tidak diperkenankan untuk bekerja. Nyonya perlu tahu bahwa wanita itu adalah perhiasan. Sebaiknya Nyonya duduk di rumah dan mengurus keluarga. Apalagi istri Pak Sukarya ini cantik. Maaf, Pak. Problem kami ini serius. Ini persoalan kecil. Coba musyawarah. Pikirkan manfaat dan mudaratnya untuk keluarga. Terutama untuk putri Bapak. Kami sudah membicarakan soal itu dengan matang. Ibu Sukarya hamil. Iya. Nah, justru karena itulah kami sampai datang kemari. Kalau begitu, ambil saja hikmah dari apa yang sudah terjadi. Ketahuilah Pak Sukarya, Abdul halali indallahi huwa talaq. Perceraian itu memang halal, tapi dibenci oleh Allah. Kalian tentunya ingin menjadi kekasih Allah, kan? Jangan takut karena anak. Anak itu adalah anugerah Allah. Dia datang sendiri dengan membawa rezekinya.
namanya nemuan. Jel. Cepat! Cepat! Pakai. Mengapa begini banyak barang kau beli untuk bayi ini? Dia kan cuma titipan, bukan milik kita. Orang tuanya sudah mempersiapkan segala keperluannya. Tapi kamu memelihara dia dalam rahimmu. Dia mengikuti detak jantungmu, menghirup saripati makananmu. Dia hidup dalam darahmu, tumbuh dalam semangatmu, dalam cita-citamu. Jadi dia juga bayimu, anak kita. Calon pemimpin dunia. Ya. Nah, jadi kita harus memanjakannya, meski hanya terbatas dalam perutmu. Itu 1.000. Kita jadikan dia raja kecil. Ya. Rasanya aku tidak ingin ke Malaysia. Di rumah ini aku merasa tentram, Mas. Jel, apapun yang terjadi, kita harus ke sana. Tapi aku masih ingin memanjakannya lebih lama, Mas. Ya, tapi Datuk Kamaruzaman sudah tidak sabar. Kamu harus ikhlas. Mau kemana, Pak? Kita akan berlibur ke Malaysia. Kita mau ke Malaysia. Mau kita mau ke Malaysia ya?
sebuah lagu yang telah dicipta khas oleh seorang komposer dari Indonesia. Komposer yang tidak asing lagi, Idris Sahdi. Senyap mengusik, resah mencekam diri, bayangan dan impian tergigit dalam duka. Di ujung harapan telah terampas buah hati. Oh, tiada terasa kasih kian menumpang di pelukan anganku, melingkari diriku. Alangkah hangatnya andaikan nafas dan bibirmu mengusap lembut yang mekar di dalam bayanganku. Betapa sunyinya hari esok hilang, terampas segalanya andai kau jauh. Bagai dikejar rasa sesal tak sudah menghempaskan diriku ke dalam celah hitam. Derita berdaya walau segalanya ku berikan untukmu. Oh, mungkinkah datang hari yang mulia menepis duka hati yang luka. Semoga Tuhan memberi hari esok bersamamu. Semoga, semoga. Jel, kalau kamu sedih terus, suami istri itu akan menerima bayi yang kurang sehat darimu. Kasihan kan? Bagaimana nasibnya? Sebentar lagi akan direnggut dari saya, Mas. Kamu jangan berpikir begitu, Jel. Datuk sudah menyediakan kemewahan buat bayimu. Kita kan sudah cukup memanjakan dia. Walaupun waktunya terbatas. Kewajiban saya menyerahkan bayi ini dalam keadaan sehat dan selamat. Tapi saya tidak kuat, Mas. Tiba-tiba saya merasa asing dengan diri saya. Pelihara emosimu. Jangan terlalu banyak berpikir. Tania usul, kalau Tania punya adik laki-laki bernama Zulfikar ya, Mah? Setuju kan, Pak? Zulfikar
Itu nama pedang Umar bin Khattab, sahabat Nabi. Setuju? Ya, tapi sekarang tanya tidur dulu. Mas. Jai. Mama. Apa, Miss? Mas. Nama Mas. Ya, Mas. Sekarang kita punya keturunan, Bang. Alhamdulillah. Tanya atas kelahiran dan kesehatan Jelena. Suruh Budin bawa seluruh kelengkapan bayi ke sini. Benar, Datuk. Ya. Kebahagiaan kami tak dapat kami gambarkan, Puan. Mudah-mudahan Puan mendapat pahala. Kami tak tahu macam mana nak membalas budi baik Puan sekeluarga. Oh ya, Cik Sukaria. Bila agaknya Cik Sukaria dan Puan Jelina nak balik ke Jakarta? Budin boleh tolong uruskan. Dan baki pembayaran untuk Puan Jelina itu akan saya uruskan seberapa cepat yang boleh. Dan kami akan tambah dengan hadiah yang lain. Sebab Puan Jelina telah selamat melahirkan bayi ini. Maaf, Datuk. Keadaan Puan Jelina masih lemah. Jangan diajak bercakap. Iya. Maafkan saya. Saya faham, Nurse. Kami sedang gembira sebenarnya. Nurse, baiknya bayi itu diberi susu ni aja. Biasakan dia. Lagipun tak lama lagi Puan Jelina nak balik. Tentang pembayaran hotel itu telah kami jelaskan. Tapi kalau Puan Jelina kurang sehat, Puan Jelina boleh tinggal sini beberapa hari lagi. Cuma barangkali Puan Jelina kena pindah hotel. Sebab bilik itu sudah di-booking oleh orang lain. Mas, kita segera pulang ke Jakarta. Puan, maafkan kami. Kami tak bermaksud langsung untuk nak mengusir Puan Jelina sekeluarga. Apa yang saya maksudkan, kalau Cik Sukaria nak balik segera ke Jakarta, itu saja. Sisa uang biar Datuk simpan atau sumbangkan pada yatim piatu. Kita tidak perlu hadiah. Salah abang tu. Kenapa abang cakap macam tu? Walaupun dia cuma ibu tumpang saja, dia kan manusia biasa, punya perasaan dan sensitif. Sidang Mahkamah Tinggi tentang kes perbuatan bayi antara Datuk Kamaruzaman dan Puan Jelina yang dipimpin oleh Yang Arif Datuk Mustafa Azlan akan segera bermula. Mahkamah bangun. Sidang kelima, Mahkamah Tinggi boleh dimulakan. Guam cara, sila mulakan. Terima kasih, Yang Arif Tuan Hakim. Berdasarkan keterangan saksi Dr. Sukarman
di dalam mahkamah ini pada hari yang keempat menyatakan dengan benar tanpa sebarang keraguan bahawa Puan Jelina adalah penyimpan benih Datuk Kamaruzaman dan Datin Marina. Sebagai peguam cara, saya tetap berpegang teguh dan kokoh bahawa pasangan Datuk Kamaruzamanlah yang berhak memiliki bayi Zulkarnain. Yang Arif, Tuan Hakim, saya membantah. Bayi yang diperebutkan ini bernama Zulfika. Nama yang indah, pemberian ayahnya. Atau nama yang lebih tepat ialah Zulfika bin Sukaria. Teruskan. Fungsi ataupun peranan kandungan Puan Jelina hanyalah sebagai tempat tumpangan sementara. Sebagai tempat tumpangan sementara, tidak lebih daripada itu. Dan atas jasa baik Puan Jelina untuk makluman mahkamah ini, Puan Jelina sendiri telah menerima upahan yang berpatutan daripada Datuk Kamaruzaman kerana sewaan menggunakan rahimnya. Yang Arif, saya membantah penggunaan perkataan sewa oleh pihak peguam cara. Baik, saya akan gunakan istilah lain. Yang Arif, Tuan Hakim, setelah bayi Zulkarnain bin Datuk Kamaruzaman dilahirkan, maka sepatutnya lah hubungan bisnes di antara Puan Jelina dan Datuk Kamaruzaman berakhir sama sekali. Yang Arif, saya ingin mengemukakan bukti bertulis dari Malaysia Medical Center kepada mahkamah. Dengan adanya bukti itu, maka jelaslah sudah bahawa Zulfika adalah anak berasal dari kandungan Puan Jelina. Maka dialah yang berhak memiliki bayi tersebut, Yang Arif. Menyerahkan benih di rahim orang lain bukanlah perkara yang luar biasa di zaman moden ini. Teknologi perubatan mampu menyimpan sperma dalam tabung uji dan boleh dijual beli di bank-bank sperma seperti membeli ayam di pasar. Tapi saya ingatkan bahawa Datuk telah membayar upahan penggunaan rahim Puan Jelina. Benar, Yang Arif. Tapi apakah arti wang jika dibandingkan dengan pengorbanan Puan Jelina di saat dia melahirkan Zulfika? Saya harap Tuan Hakim dapat merasakan getaran emosi antara Puan Jelina dan bayinya dan menyerahkan hak sepenuhnya kepada Puan Jelina untuk memiliki Zulfika. Saya sungguh heran. Saya sungguh heran kenapa Peguam Bela bersubahat dengan Puan Jelina nak merampas Zulkarnain daripada ayah kandungnya sendiri dengan alasan yang begitu lemah. Kononnya kerana emosi seorang ibu dengan anak yang bukan milik. Yang Arif, saya yakin manusia yang berperi kemanusiaan tidak akan memisahkan seorang ibu kandung dengan anak kandung. Dan saya yakin mahkamah akan bersetuju dengan lebih zalim lagi kiranya mahkamah ini tidak mengambil kira soal sewa menyewa yang terjadi di belakang kes ini. Yang Arif, naluri keibuan sedang dalam ujian di mahkamah ini. Yang menjadi korban adalah Puan Jelina dan bayinya Zulfika. Masa depan bayi ini... Saya mohon perhatian mahkamah ini supaya memahami benar-benar bahawa Puan Jelina telah melanggar perjanjian ataupun kontrak. Semestinya lah Puan Jelina tidak berhak untuk menentukan masa depan Zulkarnain. Yang Arif, saya ingin menegaskan kepada mahkamah bahawa Zulfika adalah milik Puan Jelina dan Encik Sukaria. Mahkamah diam. Alasan awal Peguam Bela dan Peguam Cara tidak dapat diterima oleh mahkamah. Mahkamah memutuskan untuk mengganti nama bayi itu dengan panggilan huruf Z. Mahkamah ditangguhkan hingga ke hari Rabu jam 10 pagi. Oh ya, Kiai Yasin Suhaimi dah lama menunggu.
Cepat kita keluar. Assalamualaikum, guys. Waalaikumsalam. Ya. Saya tidak boleh duduk lama. Ya. Pasal di Hulu Kelang ada pengajian. Nasihat saya dari segi agama, kalian berdua telah melakukan dosa yang amat besar tentang bayi itu. Bertaubatlah dengan sebenar-benarnya taubat. Allah Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Mudah-mudahan Ianya akan mengampuni kesalahan kalian. Berdoalah dan perbanyaklah beristighfar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Puan Jelina, semasa Puan menawarkan rahim, berapa bayaran yang diberikan Datuk? Yang Arif, isu jual beli tidak harus ditimbulkan oleh peguam cara. Baik. Ada atau tidak Puan meminta harga yang lebih tinggi dari harga yang ditawarkan? Waktu itu saya memerlukan uang. Kerana itu Puan sanggup menyewakan rahim Puan dan Datuk telah membayar wang untuk memelihara benih mereka, begitu? Tapi saya menyelamatkan perkawinan Datuk. Apa hubungannya antara kandungan dengan perkawinan yang nak diselamatkan? Kalau begitu, Puan Jelina sengaja mengambil kesempatan untuk mengaut keuntungan daripada perkawinan Datuk dan Datin yang sedang menghadapi gelora. Bantahan Yang Arif, Puan Jelina bermaksud baik. Yang Arif, Tuan Hakim, saya berharap mahkamah tidak keliru. Sepatutnya lah Puan Jelina ini tidak seharusnya dihormati sebagai seorang ibu. Malah sebagai pengasuh pun dia tidak layak. Yang Arif, peguam cara cuba mengelirukan mahkamah dengan kenyataan palsu terhadap saksi. Ada soalan lagi? Tak ada, Yang Arif. Terima kasih. Sekian. Peguam bela, ada apa-apa hendak ditanya? Terima kasih, Yang Arif. Puan Jelina, apakah yang Puan fikirkan ketika Datuk menawarkan wang? Saya bayangkan jiwa Tania dalam keadaan bahaya. Adakah Puan didesak oleh Datuk? Visa Datuk sudah habis. Saya disuruh mengambil keputusan cepatnya. Bagaimanakah perasaan Puan pada masa itu? Hati saya tidak tentram. Sudah 5 hari saya tidak tidur. Bagaimana dengan baki wang yang Puan terima? Saya tidak peduli lagi dengan sisa uang itu. Suami saya dapat mengembalikan kapan saja. Jadi apakah yang Puan Jelina harapkan sekarang ini? Bayi itu, tolong kembalikan bayi itu pada saya. Supaya saya dapat meninggalkan negeri ini dengan damai. Tuan Hakim, sekarang terbuktilah sudah bahawa Datuk sengaja memerangkap Puan Jelina yang sedang runsing. Bantahan Yang Arif, Tuan Hakim. Puan Jelina tetap bersalah kerana dia mengambil keputusan atas dirinya sendiri. Yang Arif, Puan Jelina sedang mengalami tekanan jiwa dan Datuk pula telah memujuk dia supaya menerima wang. Tanpa disedarinya, dia telah memtaruhkan rahimnya sebagai ganti. Perbuatan Datuk itulah yang semua tak bermoral dan melanggar undang-undang, Yang Arif. Tetapi klien saya telah menepati janji. Puan Jelina lah yang telah memungkiri janji. Yang Arif, Datuk Kamaruzaman telah merosakkan kasih sayang seorang ibu dengan gaya bisnes yang baru yang sungguh memalukan. Saya ulangi, sungguh memalukan. Iaitu berniaga dengan benihnya sendiri. Jadi dengan persidangan ini, Datuk berharap dapat jadi popular
dan benih yang ditanam di rahim Puan Jelina dapat memberi keuntungan pada dia. Saya tiada soalan lagi terhadap saksi Yang Arif. Terima kasih. Kini bayi Z menjadi perbualan di masyarakat. Macam mana, adakah Puan merasa sedih atau bangga hati? Puan Latifah, Anda sungguh pandai meyakinkan mahkamah sebagai seorang wanita yang berfikiran luas. Sebenarnya perbuatan Puan Jelina itu adalah kumpulan women slims yang lagi jadi model di Amerika. Simpan saja pertanyaan itu untuk isteri Encik yang di rumah. Mia! Cepat sikit. Rambut saya ni. Oh, Cik Latifah dah sampai. Silakan duduk. Terima kasih, Datuk. Datuk memanggil saya. Ada apa, Datuk? Begini, Cik Latifah. Saya rasa tentu Cik Latifah memerlukan banyak duit untuk menguruskan pejabat dan perusahaan Cik Latifah, bukan? Terima kasih sajalah, Datuk. Tapi kedatangan saya ke sini bukan untuk membincangkan tentang pejabat ataupun perniagaan saya, dan saya tidak mempunyai masa untuk membincangkan hal itu. Nanti dulu, Cik Latifah. Kami memerlukan Zulkarnain. Kami sanggup membayar berapa saja Cik Latifah mahu. Datin, kadang-kadang wang itu bukan segala-galanya. Bagaimana anak itu boleh menjadi hak Datin? Yang melahirkan ialah Puan Jelina, bukan Datin. Kita bertemu saja di mahkamah nanti. Saya minta diri dulu. Sudah berapa lama Datin berumah tangga? Sudah 15 tahun. Nampaknya Datin ini selalu kemas dan pandai bergaya. Sebagai isteri kepada seorang datuk, saya harus selalu mendampingi datuk untuk meeting dan untuk mengurus bisnes syarikat. Tidakkah Datin mempunyai masa lapang? Saya selalu sibuk. Semua urusan keluarga saya diuruskan oleh sekretari pribadi saya. Sejak bila Datin menginginkan anak? Sejak saya mula berkahwin dengan datuk. Pernahkah Datin melihat perempuan melahirkan anak? Belum. Saya cuma pernah mengurus adik perempuan datuk, Datin Rohana Ma'ruf, yang sedang mengandung. Kenapa pula mesti ke Jakarta? Kerana di sini susah mencari perempuan yang boleh mengerti kesulitan kami. Pasal itulah Datin pilih Puan Jelina. Kenapa tidak Datin sendiri yang melahirkan anak? Tahan ya Arif. Klien saya mengalami histerektomi. Teruskan. Terima kasih Yang Arif. Cuba Datin menjawab pertanyaan saya. Antara Oktober hingga awal Disember 1986, Datin ada ke Jepun, bukan? Untuk apa? Saya dan datuk ingin menikmati winter di Sapporo. Benar, Datin memang menjadi turis sambil mengunjungi klinik kecantikan Dr. Tetsuo Morihisa. Untuk keperluan apa ke sana? Saya melakukan general check-up. Perkara itu sering saya lakukan bila kami keluar negeri. Periksa kesihatan atau pembedahan plastik, supaya muka Datin kelihatan lebih muda. Bantahan ya Arif. Nampaknya peguam bela menyerang Datin dengan soalan-soalan yang terlalu pribadi. Mahkamah ini bukan membincangkan soal model ataupun kecantikan. Yang Arif, hal ini membuktikan sebenarnya bukan Datin tak boleh hamil, tapi dia takut. Dia takut badan dan kecantikannya rosak. Datin tak mahu menyusui bayi kerana dia amat sibuk dan takut kebebasan bisnesnya terganggu. Bantahan ya Arif. Pembicaraan peguam bela kacau bilau. Datin menolak kudrat kewanitaan kerana sebagai seorang wanita usahawan Yang Arif, dia memelihara badan dan kecantikannya amat berlebihan. Bantahan Yang Arif. Saya menolak tuduhan peguam bela terhadap klien saya. Nampaknya Puan peguam bela cuba memerangkap Datin Marina. Bersama Datuk, dia mencari mangsa menawarkan wang untuk menggantikan peranan dia. Akibatnya Puan Jelina yang menanggung aib. Sungguh pandai mereka berlakon hingga niat kotor mereka berjaya, Yang Arif. Tak benar, Yang Arif. Demi Allah, kadar tubuh fallopian saya rosak. Saya mengalami histerektomi secara total. Kalau mahkamah berkenan, saya dan Datuk boleh menambahkan pembayaran pada Puan Jelina demi mengurangkan penderitaannya. Ternyata wang dan air mata adalah senjata utama Datin untuk menutupi cita-cita gila ini. Saya tiada soalan lagi untuk saksi ini, Yang Arif. Pada sidang yang akan datang,
Mahkamah akan menjemput pakar perubatan untuk memberi keterangan yang lebih pasti terhadap kenyataan Datin Marina. Nama saya Datuk Kamaruzaman bin Datuk Hamzah Buang. Pekerjaan saya ialah peniaga ekspor-import. Saya adalah pengurusi syarikat Mulia Hati Sendirian Berhad dan 9 anak syarikat yang lain. Apa maksud Datuk mengajukan semula perkara bayi Z ini kepada mahkamah? Yang Arif, kami telah berusaha sedaya upaya untuk mendapatkan seorang anak. Tapi masih tidak berhasil. Datuk boleh kahwin lain kan? Ataupun mengambil anak angkat? Tapi saya memerlukan keturunan saya sendiri untuk menguruskan syarikat saya. Jangan beritahu kepada saya, Datuk. Beritahu kepada mahkamah. Datuk boleh mengambil pengarah urusan baru. Bukan dengan menyewa rahim. Yang Arif, sebagai anak tunggal lelaki, tanggungjawab saya terlalu berat. Saya khawatir tanpa anak lelaki, keturunan Hamzah Buang akan terkubur apabila saya mati kelak. Jadi kerana itulah Datuk gigih berusaha. Hanya anak yang soleh dapat mendoakan ayahnya apabila mati nanti. Dan kerana itulah Datuk sanggup memperdayakan Puan Jelina. Bantahan yang Arif soalan ini selalu sangat diajukan. Yang Arif, kerana cuma menginginkan anak, Datuk dan Datin sanggup memujuk Puan Jelina supaya melanggar adat wanita timur. Kami mempunyai kelebihan dan Puan Jelina mempunyai kekurangan, Yang Arif. Jadi apakah salah kami tolong-menolong, bantu-membantu? Dan akhirnya kami semua mendapat keuntungannya. Jadi kelebihan Datuk adalah uang? Bantahan Arif, Tuhan memberi rezeki. Apa salahnya Datuk memberikan wang pada Puan Jelina? Baik. Pada tanggal 21 hari bulan Januari 1988, untuk kali terakhirnya Datuk dan Datin telah berjaya memperdayakan Puan Jelina ketika suaminya tiada di rumah, bukan? Tidak. Tak benar, Yang Arif. Kami ke rumah Puan Jelina semata-mata untuk mengucapkan selamat tinggal kepada mereka. Kami terpaksa pulang segera ke Malaysia kerana visa kami telah habis. Dan dalam pada kami berbual-bual, Puan Jelina sentiasa mendesak meminta wang. Datuk berbohong. Datuklah yang memaksanya menerima pada malam itu RM20,000 atas dasar kepercayaan, kata Datuk. Sungguh pandai Datuk menyimpan niat busuk, padahal 2 hari sebelum itu Datuk telah memperpanjangkan visa Datuk. Yang Arif, saya ingin mengemukakan bukti daripada Immigration Jakarta. Dengan adanya bukti tersebut, maka salah sudah Datuk Kamaruzaman berbohong kepada mahkamah. Saya banyak bisnes di Jakarta. Bisnes atau mencari mangsa lain, Datuk? Bantahan, Yang Arif. Soalan peguam bela ini tak ada landasan. Yang Arif, mahkamah sendiri boleh menilai betapa licinnya mereka berdua mengendalikan kes penipuan ini. Buat apa malam-malam begini di tempat ini? Saya melakukan tugas saya sebagai seorang ibu. Puan tak perlu menyusui bayi Z kerana Datuk telah menyediakan susu dan perlengkapan bayi kelas 1. Setiap anak memerlukan kehadiran ibunya. Puan dibayar untuk melahirkan, bukan untuk menyusui. Apa yang Puan lakukan ialah merosakkan program masa depan untuk bayi Z.
tidak seorang pun dapat mengukur hubungan kasih sayang antara seorang ibu dan anaknya. Yang Arif, Tuan Hakim, wanita ini sengaja menciptakan ilusi keibuan melalui air susunya. Bantahan Yang Arif, peguam cara cuba merendahkan maruah seorang ibu. Saya hanya mengumpulkan fakta-fakta, Yang Arif. Masih ada saksi yang diperlukan? Ada, Yang Arif. Saya mohon menjemput saksi Cik Sukarya. Puan Jelina, Anda boleh meninggalkan kotak saksi sekarang. Cik Sukarya, sila ke depan. Saya Sukarya mengaku bahwa apa-apa yang hendak saya katakan adalah benar. Tiada yang tidak benar melainkan benar belaka. Cik Sukarya, tahukah Anda tentang transaksi yang melibatkan rahim istri Anda? Kalau itu memang terjadi, sebagai suami saya wajib membayar hutang istri saya berikut bunga yang diminta oleh Datuk Kamaruzaman. Boleh terangkan kepada mahkamah apa maksud yang sebenarnya? Istri saya, Jelina, hidup bersama bayinya. Dia mengalirkan darahnya, menumbuhkan semangat, vitalitas, emosi, serta kegembiraan. Seharusnya lah impian-impian istri saya tak dirusak oleh mahkamah ini. Tapi tahukah Anda bahawa benih bayi Z bukannya datang dari benih Anda dan istri? Datuk Kamaruzaman dan istri cuma menitipkan embrio. Mereka berdagang dengan itu. Apakah jual beli embrio di negara ini sudah mendapatkan kebenaran? Sebagai pensyarah, apakah Anda sanggup mendengar atau melihat ketidakadilan berlaku di mahkamah ini secara dingin? Hati nurani memang merupakan perlengkapan seorang terpelajar untuk mencari keadilan. Tapi seorang pedagang menilai keadilan berdasarkan berapa uang yang sudah dikeluarkan. Dan istri saya, Jelina, sudah menyadari dosa dan kekeliruannya, hingga dia berkeras mau menebus dan melindungi bayi yang menyertainya selama 9 bulan dalam suka maupun duka. Tanpa memikirkan hak orang lain. Cinta ibu terhadap anaknya sampai ke kubur. Jadi Anda yakin bahwa istri Anda, Puan Jelina lah ibu kepada bayi Z? Jelina sudah mempertaruhkan segala-galanya. Sebagai ibu biologis, ibu spiritual, ibu susu bagi anaknya. Ibu kandung dan ibu susu dalam Islam derajatnya disamakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa pendapat Anda, Datin Marina juga ibu kepada bayi Z? Seharusnya lah mahkamah ini yang menggali kebenaran itu, meskipun cuma setitik zarah. Setelah dipertimbangkan semua bukti dan keterangan, maka mahkamah ini memutuskan bahawa bayi Zack dijaga dan dipelihara oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia. Apabila bayi ini sudah dewasa, yakni mencapai umur 18 tahun, barulah dia boleh menentukan pilihannya sendiri. Walau bagaimanapun, selama dalam pengawasan Jabatan Kebajikan Datuk Kamaruzaman dan Datin Marina, juga Tuan Karya dan Puan Jelina masing-masing dibenarkan melawat sekali dalam masa 3 bulan bergilir-gilir. Dengan keputusan ini, mahkamah ditangguhkan.
Yang Arif. Puan, tolong duduk. Biarkan. Saya mengalah. Saya serahkan bayi ini kepada Yang Arif. Biarlah Datuk dan Datin yang memelihara bayi ini. Saya memang ingkar janji. Saya tidak mau bayi ini dipelihara oleh negara. Jadi bagaimana keputusannya, Yang Arif? Bayi itu diserahkan kepada Datuk. Kita kalah, Mas. Perananmu sekarang sudah selesai. Tapi sesungguhnya kamu tetap ibu yang sebenarnya. Dan kita masih punya Tania, kan? Mama hebat, Tania bangga. Kami akan menjaganya dengan baik. Kalau senang, datanglah melawat kami. Hanya Tuhan saja yang tahu betapa besarnya hutang budi kami kepada Puan Jalina sekeluarga. Tolong beri dia nama Zulfikar. Ya, akan kami laksanakan segala amanah Puan Jalina. Hadiah dari seorang ibu yang jauh di seberang lautan.